الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idha syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali. Insyaallah kita kembali akan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 108, 109 ya, 110, 111 dan 112 ya. Tapi kemarin sudah kita kaji pada ayat 108, 109. Dan insyaallah masih berkaitan dengan ayat sebelumnya ya. Jadi kita hari ini, malam ini mengkaji ayat yang ke 110, 111 dan 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, kita sedikit mengulang, wadda katsirun min ahlil kitab, masih terkait dengan kedengkian orang-orang Yahudi. Kedengkian orang-orang Yahudi terhadap umat Islam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini sangat jelas bahwa orang-orang Yahudi mereka menginginkan banyak di antara ahli kitab
yang menginginkan lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, yaitu mereka ingin umat Islam ini kembali kepada kekafiran, sehingga mereka memiliki satu upaya, berusaha sekeras mungkin untuk mengkafirkan umat Islam. Mereka berusaha menjauhkan umat Islam ini dari agamanya dan kafir kembali. Artinya mengikuti milah mereka, mengikuti agama mereka. Karena orang Yahudi ini yakin bahwa hanya agamanya ini yang benar. Orang Yahudi yakin bahwa yang masuk surga itu adalah hanya mereka. Selain orang Yahudi tidak akan bisa masuk surga. Nah, sehingga mereka berusaha untuk mengkafirkan umat Islam ini supaya mengikuti ajaran-ajaran orang-orang Yahudi. Nah, ini jelas sekali. Jadi mereka ahli kitab, kalau di sini disebutkan ahli kitab itu berarti ada dua, Pak. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka tidak bosan, mereka terus menerus untuk berusaha mengkafirkan umat Islam, menjauhkan orang Islam dari agamanya. Setelah orang Islam ini mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada Al-Quran, tetapi mereka berusaha dimurtadkan, dijauhkan dari Allah, Rasulnya dan Al-Quran. Nah, ini usaha-usaha mereka. Kenapa? Disebutkan oleh Allah, hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Yang demikian itu karena mereka dengki, ya. Karena mereka itu iri, hasad. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu memahami di dalam kitabnya akan ada seorang nabi, ya, nabi yang terakhir, khatamul anbiya wal mursalin. Tetapi ternyata yang muncul adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan bangsa Arab. Nah, mereka kecewa, tidak sesuai dengan keinginan mereka, sehingga mereka hasad, iri, dan dengki terhadap umat Islam. Tidak bisa ini, tidak bisa dibiarkan. Karena yang namanya Nabi itu ya dari Yahudi, dari keturunannya Nabi Yakub alaihissalam, bukan dari keturunannya Nabi Ismail, ya, dari bangsa Arab, mesti dari bangsa, ya, Yahudi. Karena kitab-kitab itu diturunkan juga kepada orang-orang Yahudi, ya, keturunan Nabi Yakub alaihissalam, ya, kitab Zabur, Taurat, Injil, ya, yaitu Nabi Daud, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi yang terakhir ternyata datang dari bangsa Arab. Nah, mereka dengki, sehingga berusaha untuk apa? Untuk menjauhkan umat Islam ini, orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Al-Quran, ini berusaha untuk dimurtadkan. Dan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini berlaku. Dan Al-Quran ini adalah mukjizat ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, sehingga kondisi orang-orang Yahudi hari ini pun sama, ya, tidak ada bedanya dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini. Mereka hasad, karena ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran, dengki. Oleh karena itu dengan berbagai macam cara bagaimana mereka itu mengkafirkan umat Islam, ya.
Dari sekian banyak umat Islam ya, kalau kita berbicara jumlah umat Islam terbanyak ya, khususnya di negeri kita ini kurang lebih berapa persen Pak? Kalau dulu itu 82% ya. Nggak tahu sekarang sudah turun mungkin ya. Karena banyak yang murtad. Itu pun kalau kemarin menurut analisa orang yang faham Islam, betul-betul faham Islam itu hanya ya tidak kurang dari 10%, Pak. Yang lainnya itu apa? Islamiyun itu bahasa penelitiannya mengamati bagaimana mereka itu berislam. Itu kalau bahasa kita abangan, orang abangan. Ya kadang sholat, kadang enggak. Ya paham Islam, ya kadang pahamnya itu hanya sekian persen saja. Ya makanya kalau diajak menegakkan Islam benar-benar kembali kepada Al-Quran, mereka pun kadang mau, kadang enggak. Ya kebanyakan mau apa enggak? Padahal agamanya Islam. Nah, ini karakternya orang apa ini, Pak? Karakternya siapa ini? Karakternya siapa ini? Nah, disinilah kita mengamati pergerakan ini sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa akan ada pemurtatan. Siapa yang melakukan? Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Nah ini sekedar mengulang saja Pak ya. Ini nanti kita akan membahas lebih detail lagi. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Nah, setelah mereka itu mendapatkan keterangan yang benar di dalam kitabnya, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil ada penjelasan bahwa akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad ya. Begitu juga di dalam Al-Quran itu disebutkan, di dalam Taurat dan Injil itu ada keterangan itu. Tetapi mereka tidak mengikuti kebenaran itu. Jangankan informasi Pak ya, di dalam kitab mereka itu ditaruh di belakang punggungnya. Artinya apa? Tidak dipakai. Sudah mereka tidak memakai kitabnya itu sebagai petunjuk di dalam melaksanakan kebenaran ya. Mereka pun memusuhi yang membawa kebenaran ini, yaitu nabi-nabi mereka. Nabi-nabi mereka itu dikejar ya, dibunuh, diusir. Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu dibunuh oleh Bani Israel. Nabi-nabi mereka dibunuh. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti kebenaran yang datang. Meskipun tahu, tetapi mereka tidak mengikutinya. Itulah karakter orang-orang Yahudi. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, coba kita mengetahui kedengkian orang Yahudi terhadap umat Islam, berusaha untuk memurtadkan orang-orang Islam ya, supaya mereka kafir, supaya mereka keluar dari agama. Tetapi Allah mengajarkan kepada kita agar kedengkian itu tidak kita balas dengan kedengkian. Apa yang diajarkan oleh Allah? Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Justru kedengkian mereka itu kepada umat Islam, kita diperintahkan untuk apa? Maafkanlah dan berlapang dadalah. Hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah memberikan perintahnya, innallaha ala kulli syai'in qadir, dan
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Coba ketika kita melakukan sesuatu ya, melakukan amal. Kemudian kita itu sudah melakukan karena Allah, ikhlas karena Allah, tidak ada yang memuji, tidak ada yang mengapresiasi, ya. Kita ini sudah berusaha beramal, melaksanakan sholat, ya. Kemudian sudah berusaha untuk tholabul ilmi, datang ke majelis ilmu, bukan karena siapa-siapa. Apa yang kita lakukan ini semata-mata karena siapa? Allah. Kita tidak dipuji orang, kita tetap datang. Dilihat orang, nggak dilihat orang, kita tetap datang. Bahkan apa yang kita kerjakan itu tidak mendapat pujian, tapi mendapatkan apa? Fitnah. Ya. Sampean kalau ngaji di sana itu nanti jadi teroris misalnya begitu. Sampean itu kalau melaksanakan sholat itu dapat apa? Gak dapat apa-apa, gak dapat untung. Ya. Jadi bukan pujian, bukan apa sanjungan, akan tetapi justru mendapat apa? Fitnah. Jadi banyak orang dengki terhadap orang-orang Islam yang mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, apalagi mengamalkan syariat Allah, ya, syariat Allah dalam lingkup bermasyarakat dan bernegara. Banyak mendapat apa? Fitnah. Orang semakin senang apa semakin iri, semakin dengki? Semakin dengki. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala kita diajarkan untuk apa? Memaafkan. Kira-kira bisa enggak? Memaafkan orang yang memfitnah kita, yang mendengki kita. Sakit napa mboten? Sakit, ya. Justru kita disuruh untuk berlapang dada dengan orang-orang yang mengkriminalisasi ulama, membunuh ya para syuhada. Ya kita enggak bisa apa-apa, Cuma gerutu aja, ya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Bahkan terus difitnah, ya, difitnah. Ya. Berbagai macam cara, berbagai macam ya, usaha untuk mengeluarkan umat Islam ini dari apa? Dari syariat. Nah, sehingga kondisi seperti ini kan semakin sakit ya, semakin hari semakin sakit, semakin ya banyak yang meninggal dunia. Banyak orang itu meninggal dunia tanpa gejala sakit. Itu bisa jadi ya serangan jantung karena tidak kuat. Ada orang iri dengki terhadap dirinya, terus dia malah balas hasad juga, dengki ya. Jadi podo mangkele. Yang sana itu memfitnah, terus kita yang mangkel, akhirnya mati mendadak. Banyak kondisi seperti ini. Nah, oleh karena itu kita diajarkan di dalam Islam itu ya berlapang dada. Artinya apa? Ya, memaafkan di sini tentunya ya kita dalam kondisi orang yang lemah, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat selanjutnya ini ya, bagaimana menghadapi orang-orang yang dengki seperti itu. Menghadapi orang yang dengki terhadap umat Islam ya, yang hari ini tidak bisa apa-apa ya. Ada ulama ditangkap di penjara ya kita tidak bisa apa-apa. Ada saudara-saudara kita dikriminalisasi ya nggak bisa apa-apa. Ya, ada yang mau melegalkan minuman keras ya tidak bisa apa-apa. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Umat Islam sangat lemah sekali, tidak bisa melakukan apa-apa. Sudah seperti itu difitnah lagi. Ya. Jadi ini memang kedengkian orang-orang Yahudi dan Nasrani betul-betul dengki betul dengan Islam ini. Nah, oleh karena itu bagaimana kita supaya kuat menghadapi fitnah-fitnah seperti itu?
Maka di dalam ayat berikutnya Allah perintahkan kepada kita, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Untuk menghadapinya agar kita tidak mudah emosi, tidak menghadapi kedengkian dengan kedengkian, ya. Kemudian agar kita lebih bersabar, maka Allah perintahkan kita untuk apa? Wa aqimus shalah, yaitu mendirikan sholat. Maka di dalam ayat yang lain disebutkan wasta'inu bis sabri was shalah. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Karena apa? Sholat ini akan menjadikan kita lebih bersabar. Beda Pak, orang yang dia itu sholatnya sungguh-sungguh, menjaga sholatnya, dengan orang yang meremehkan sholat. Kesabarannya berbeda. Kenapa? Karena sholat ini adalah pertautan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihat orang, gak dilihat orang, dia senantiasa apa? Dia senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholata lakabiratun illa alal khosiin. Sungguh sholat itu berat Pak. Sholat itu berat apa ringan? Kata Allah berat. Napa maneh kata jenengan? Ya. Kata Allah berat. Apalagi kata-kata kita. Wis abot teman. Tenan abot. Ya. Ini maksudnya adalah sholat yang wajib. Apalagi sholat sunnah ya, sholat sunnah itu yang wajib saja kita kadang-kadang ya, lalai, apalagi sholat yang sunnah. Akan tetapi sholat ini akan menjadikan diri kita kuat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ketika perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan ya, tanggal 17 Ramadan. Sebelum terjadi pertempuran, ketika Rasulullah sudah menentukan satu tempat untuk ya ngecamp sebagai pusat komando dalam pertempuran, malam harinya itu ya, karena kaum muslimin itu berjumlah hanya 313. Kemudian musuhnya orang kafir itu jumlahnya berapa? Ya, kurang lebih 1000. 3 kali lipatnya. Coba, kira-kira kalau kita mau perang menghadapi jumlah yang besar, lengkap persenjataannya, logistiknya, pasukannya hebat-hebat. Terus kita jumlahnya sedikit, logistik kurang, persenjataan lemah. Coba, kira-kira bisa tidur nggak malamnya itu? Bisa tidur nggak malamnya itu? Mesti, waduh, mikir ya, nggak bisa tidur. Tapi subhanallah, Allah menggambarkan kondisi pasukan perang Badar itu. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi wa yudhhiba 'ankum rijza syaiton wa liyarbita fi qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Allah menggambarkan kondisi pasukan kaum muslimin pada malam itu dalam keadaan ngantuk yang sangat berat. Coba, ya. Idh yughashshikumun nu'as. Ternyata ngantuk itu, Pak, itu adalah satu apa? Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada tentara kaum muslimin, ya. Tapi kalau ngantuk di majelis ilmu ya musibah, Pak.
Kalau ngantuk dalam perang, subhanallah, itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada pasukan umat Islam. Loh, besok menghadapi kondisi seperti itu ngantuk semuanya, di dalam riwayat disebutkan semuanya tertidur. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli. Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya. Diriwayatkan ketika itu semuanya tidur, ada beberapa orang yang belum tidur, ya, termasuk Ali radhiyallahu an. Beliau penasaran sehingga terjaga dan melihat Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau sholat sampai pagi. Beliau melaksanakan sholat sampai pagi. Kenapa? Karena sholat inilah yang membuat tenang. Sholat inilah yang membuat seorang itu berani. Hubungan antara dirinya hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuatku kuat. Jadi ketika para sahabat itu tidur, ya, Masya Allah. Padahal kalau dipikir itu mestinya gak bisa tidur, ya. Tetapi kalau nggak tidur, mesti besoknya itu lemes. Ya, kayak kita mau ujian itu kan, wah nggak tidur besoknya blank. Ya. Besok mau nikah gitu ya, terus nggak tidur semalam, ya akhirnya akad nikahnya blank. Ya, mestinya qabilkun nikah jadinya apa? Sah gitu ya. Ini kasih semangat yang jomblo ya. Jadi tidur itu penting, mengistirahatkan badan itu sangat. Maka Allah memberikan rasa kantuk yang sangat hebat sehingga pasukan kaum muslimin itu tertidur. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an, ya. Jadi di dalam riwayat itu karena saking enaknya tidur, Pak, banyak dari para sahabat itu yang mimpi basah. Coba ya, waktu perang ini, subhanallah, saking enaknya tidur, pokoknya ini tidur enak sampai, ya. Dalam riwayat itu diceritakan banyak para sahabat yang mimpi basah. Kemudian setan membisiki, ya, berarti kamu dalam kondisi tidak suci, ya. Tetapi apa? Akhirnya Allah apa? Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'al liyutahhirakum bi. Ya, Allah tidak diam, Pak. Allah membantah subhat-subhat yang dibisikkan, ya, setan kepada para sahabat ini, sehingga apa? Turunlah hujan itu untuk apa? Untuk bersuci. Masya Allah, ya. Ini kondisi mau perang ini, Pak, mau bertempur. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'al liyutahhirakum bi wa yudhiba ankum rijzas syaitan, dan menghilangkan apa? Bisikan-bisikan setan. Makanya ada ahli herbal itu, Pak, yang menjadikan air hujan itu sebagai apa? Sebagai, ya, untuk menghilangkan gangguan-gangguan setan, ya. Jadi kalau ada hujan itu kita jangan, ya, ojo udan-udan le, kok panas. Justru hujan itu menjadi obat, ya. Justru hujan ini menjadi obat, mensucikan, ya, mensehatkan. Nah, itu ada yang berpendapat seperti itu, ya. Tetapi yang jelas di dalam ayat ini dikatakan bahwa hujan itu diturunkan untuk apa? Untuk menghilangkan, ya, dari gangguan-gangguan setan. Kemudian, ya, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi wa yusabbita bihil aqdam. Dan apa? Kalau hujan itu, Pak, ya, kalau di sini hujan
itu kalau kena tanah becek, ya. Becek karena lumpur kan. Tapi kalau di padang pasir, ketika hujan itu, maka pasir itu semakin padat. Oleh karena itu kalau besok perang, itu sudah dalam kondisi ya head to head, ya, bertempur dengan musuh itu tidak keblawak lagi. Jadi padat. Nah, subhanallah ya. Kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga Allah menurunkan hujan dan mendatangkan kebaikan. Insyaallah, hujan yang bermanfaat. Nah, monggo hujan-hujan. Ya, insyaallah ya. Air hujan ini suci dan mensucikan. Kalau jenengan sakit panas, flu, pilek, monggo. Ya. Tapi harus yakin Pak. Harus yakin ya. Harus yakin, insyaallah ya. Ini mensucikan. Nah, itu gambaran ketika perang. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Sholat sampai pagi. Ketika semuanya tidur. Kenapa? Ya karena memang pada saat perang tidak ada lagi kekuatan yang diminta, yang tidak bisa mendatangkan kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya begitu juga kita menghadapi kedengkian orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang selalu berusaha memurtadkan umat Islam, yang selalu berusaha mencelah para dai, para ustadz, para ulama, yang selalu menghina Islam, yang selalu menghina umat Islam. Ya. Jadi kedengkiannya orang Yahudi ini yang pertama ini memurtadkan umat Islam, itu ya. Untuk supaya kita tidak terkena dampak daripada kedengkian orang-orang Yahudi dan konco-konconya, ya. Ya. Minal musyrikin wal munafikin, ya. Banyak. Kita tetap bertahan, ya. Artinya apa? Maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah. Melalui apa? Memperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui apa? Melalui sholat. Wa aqimus sholat. Nah, jadi ini penting Pak, ya. Bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, ya, ikhwan fiddin asyadakumullah. Jadi sholat ini adalah salah satu kekuatan yang ada pada diri seorang mukmin. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis disebutkan bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholat. Antara seseorang dan kekafiran itu Pak, ya, standarnya kalau kita melihat orang ini muslim, orang ini kafir, ya, antara seseorang dengan kekafiran ukurannya hanya satu, yaitu apa? Apakah orang itu meninggalkan sholat atau tidak? Kalau dia istiqomah, selalu menjaga sholatnya, maka tentu hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat kuat sekali. Hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat kuat, dan itulah kekuatan hamba. Nah, kalau dia meninggalkan sholat, jelas dia dekat kepada kekafiran. Nah, ini gampang dia berbuat zina, korupsi, ya, minum khamr, judi dan lain sebagainya, banyak melakukan kemaksiatan. Karena apa? Tarkus sholat, meninggalkan sholat. Karena apa? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Kok masih banyak Ustadz orang yang sholat tapi melakukan kemungkaran? Nah, kualitas sholatnya ini perlu juga, ya, dievaluasi, muhasabah, ya. Hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang
Terletak pada apa? Sejauh mana dia melakukan sholat ini. Apalagi ditambah dengan sholat tahajud. Banyak keutamaan sholat tahajud, karena sholat tahajud itu pada awalnya diwajibkan, Pak. Ya, selama 1 tahun diwajibkan oleh Allah. Tetapi karena melihat panjenengan ini kayaknya ya tidak kuat ya, tidurnya sering kebablasan. Allah tahu. Sehingga akhirnya apa? Sholat tahajud itu hanya setahun saja. Di dalam surat Al-Muzammil itu ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian di ayat terakhir surat Al-Muzammil itu inna rabbaka ya'lamu, ya. Ya'lamu. Allah tahu, Pak, kemampuan hambanya itu. Sehingga apa? Ya tidak diwajibkan lagi, akhirnya apa? Ditekankan, ya. Sunnah muakkad, ya. Dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat yang lain juga disebutkan keutamaan surat tahajud itu, ya. Ya. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi kalau kita ingin diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat, ingin menjadi orang yang mulia, maka jagalah sholat tahajud. Ya. Jadi kalau sholat tahajud itu, kalau orang yang sering sholat tahajud itu, ya, wajahnya bercahaya, Pak. Wajahnya bercahaya, kemudian dia juga memiliki satu keyakinan diri, ya, pede, percaya diri. Karena hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sangat kuat. Ya. Kalau kita itu kadang-kadang, ya, kalau tidak menjaga hal-hal yang seperti itu, apalagi tidak menjaga sholat, kadang-kadang keyakinan kita, ya, terkait masalah rezeki, misalnya hari ini kerja susah, ya, tidak bisa ngasih memenuhi nafkah keluarga, ya, sulit, semuanya serba sulit. Kalau kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak baik, artinya kurang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak kita kuatkan dengan sholat ini, maka kadangkala kita ini juga dengan kondisi, ya, ekonomi yang carut marut seperti ini, akhirnya apa? Ada kita temukan orang yang bunuh diri, ya. Banyak orang yang stres, banyak orang yang kondisinya itu mengenaskan. Karena dia tidak tawakal kepada Allah, tidak menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang memberikan rezeki, ya, yang menjadikan dia itu senang dan susah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhidnya lemah, ya, sehingga banyak orang itu yang sekarang kondisinya, ya, linglung, stres. Kondisi-kondisi seperti ini, ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Apalagi kalau kita itu sudah kondisi seperti itu, banyak orang tidak senang dengan kita, difitnah di sana sini, ya, wis sudah stres, difitnah, ya, difitnah tonggo, difitnah konco, difitnah keluarga, difitnah, waduh. Tetapi kalau kita menghadapi seperti itu, apa? Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita bermunajat kepada Allah. Ya Allah, saya difitnah, ya Allah, sungguh saya tidak melakukannya, ya Allah. Ya. Kita meminta kepada Allah, bertawakal kepada Allah, sungguh-sungguh memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beristighfar dengan selalu membaca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, dan seterusnya. Kita merendahkan diri kita kepada Allah, pasti Allah akan menolong kita. Nah, itulah salah satu kekuatan. Oleh karena itu, menghadapi kedengkian orang-orang di sekitar kita, apalagi kedengkian orang-orang kafir kepada kita, jangan tinggalkan sholat, tegakkan sholat, jaga sholat, ya, terutama sholat lima
5 waktu ya. Karena di sini pakai wa aqimus shalah, pakai al. Al ini al ma'rifah ya. Di sini disebutkan, para ulama mengatakan ini sholat 5 waktu. Jadi jangan ditinggalkan. Ini adalah hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa atuz zakah. Ya. Jadi untuk menangkal kedengkian orang-orang kepada kita, terutama orang-orang kafir, ya selain dengan sholat, maka hendaknya kita menunaikan zakat, ya zakat. Kalau sudah sampai nisabnya ya, batas maksimal harta kita ya sampai 1 tahun ya, 1 haul itu kita harus mengeluarkan 2,5%. Nah ini zakat yang wajib. Ada zakat-zakat yang sunnah seperti infak, sedekah. Kenapa ini diperintahkan oleh Allah? Untuk menguatkan kita antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin ya. Bagaimana kita membangun di tengah-tengah sosial masyarakat ini, menguatkan ya, umat Islam dengan memperhatikan orang yang lemah, orang yatim, fakir miskin, janda, ya. Orang-orang yang tidak punya kita dekatkan dengan orang-orang yang kaya, sehingga apa? Islam ini kuat. Lah tapi kalau yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, ngedrop. Ya. Sekarang ini dikuasai oligarki. Hanya segelintir orang tapi bisa mengendalikan sebuah negara, Pak. Ngeri. Ya. Dan umat Islam ini mungkin masih belum menyadari bahwa betapa pentingnya menunaikan zakat, membangun sosial, ya, hubungan antara orang-orang kaya dengan ya, orang-orang yang miskin di antara umat Islam sendiri, sehingga apa? Lebih kuat. Ya, ya sekarang alhamdulillah ya, kalau Jumat itu ada Jumat berbagi. Ya. Alangkah bahagianya kalau ada sekolah gratis, rumah sakit gratis, ya. Yang belum nikah, tidak punya biaya, nikah gratis. Oh iya, ini terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Pak. Yang punya hutang didata, ya. Hutang berapa? 100 juta, dikasih sama Khalifah. Ini, bayarkan. Alhamdulillah ya. Sampai seperti itu. Apalagi urusan perut. Urusan perut ini sensitif memang, Pak. Ya. Ada perang itu juga gara-gara apa? Gara-gara perut, ya. Nyari dunia. Kondisi seperti inilah, kalau tidak diperhatikan, akan menjadi apa? Penyebab konflik di antara internal umat Islam. Apalagi orang-orang yang memiliki kekayaan ini sekarang mengendalikan ya sistem ini. Jadi mudah sekali dikendalikan. Kenapa? Ya karena orang-orang kayanya tidak peduli terhadap saudara-saudara yang lainnya yang kondisinya lemah, ya. Lemah ekonominya. Oleh karena itu, kalau perintah sholat, hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, juga perintah menunaikan zakat ini, infak dan sedekah, kemudian kita kelola dengan baik, umat Islam bisa memanage ya sosial, hubungan antara ya personal individu seorang muslim di tengah-tengah masyarakat, menguatkan dengan masalah-masalah terkait dengan ekonominya ya. Nah ini akan semakin kuat, dan kedengkian mereka itu akan bisa kita minimalisir. Kita bisa istiqomah, Pak, berdakwah, berjuang. Nah sekarang mau berdakwah, mau pakai apa? Kita mau berdakwah, ya kesana kemari tidak punya uang,
Siapa yang membiayai ke sana kemari? Biaya sendiri. Ya. Loh, ini terjadi. Kenapa? Kita banyak bertemu dengan para ustadz, bahkan para ulama. Mereka ke sana kemari untuk menyebarkan bagaimana Islam yang benar, untuk merubah ya kondisi umat ini agar kembali kepada syariat Allah. Tidak ada yang biayai, Pak. Biaya sendiri, ya. Nah, ini. Jadi inilah kondisi hari ini. Nah, sehingga memang harus kita rubah. Kita berusaha bagaimana nantinya para dai, para ustadz ya, kemudian umat Islam ini tidak lagi ada kendala di dalam apa? Di dalam perjuangannya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa apa saja segala kebaikan yang kita lakukan itu adalah sebenarnya bukan untuk Allah. Sholat kita, zakat kita, amal kita, kita tolabul ilmi sampai hujan-hujan begini, bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ya. Jadi segala kebaikan yang kita kerjakan itu untuk diri kita sendiri, dan nanti ini adalah investasi kita. Kebaikan ini nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan kita. Videonya, filmnya diputar lagi, Pak. Mulai dari bayi sampai mati nih, diputar filmnya. Oh, pernah minum minuman keras ini ya, pernah berzina, pernah minum pernah korupsi, pernah ini. Filmnya diputar lagi. Ini rajin, ya, majelis ilmu, sholatnya, berdakwah, berzakat, mengeluarkan. Ini nanti akan dilihat semuanya. Dan anggota tubuh kita ini masing-masing akan berbicara. Kaki kita itu akan nanti bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mulut kita apa? Dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mulut kita ini akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kaki kita yang akan bersaksi. Ya Allah, kaki ini digunakan untuk berjalan menuju ke masjid dzikrullah. Ya. Tolabul ilmi. Dan insya Allah baik. Kakinya yang kiri, ya, tangan, mata, telinga, digunakan untuk mendengar apa, melihat apa, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan mulut tidak akan bisa bicara. Maka semua kebaikan yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu kita melakukannya harus betul-betul ikhlas karena Allah. Harus betul-betul kita melakukannya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena kita minta apa? Supaya dipuji, supaya mendapatkan apresiasi dari orang. Ya misalnya buat teh, buat kopi, buat ini ya. Kalau dilihat orang ya dibuatkan, kalau nggak lihat ya ngapain ya, kan nggak dapat pahala, nggak dapat pujian. Kalau ada yang melihat itu dia semangat beramal, tapi kalau nggak ada yang lihat loyo, padahal nilainya sangat tinggi sekali di hadapan Allah. Ketika tidak dilihat oleh manusia, dia tetap beramal. Hadir ke tempat ini, hadir di majelis ilmu ini, hadir di masjid ini,
Bukan karena siapa-siapa. Bukan karena disuruh istri, bukan karena disuruh orang tua, bukan karena disuruh teman, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan mendapatkan pahala yang sangat tinggi sekali di hadapan Allah. Dan ini bukan untuk Allah tapi untuk kita sendiri. Wa ma tuqaddimu min li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Nanti balasannya di hadapan Allah. Kalau sekarang Pak, ya, kita mungkin beramal ini tidak nampak ya, pahalanya. Tapi ingat, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sungguh orang yang melakukan kebaikan-kebaikan itu dia akan masuk ke dalam surga. Memang surga ini hari ini tidak bisa kita lihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah dari Mekah ya, kemudian ke Palestina, kemudian naik ke langit ke-7. Kemudian Allah memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga dan neraka. Bagaimana keadaan orang-orang yang ada di dalam surga dan bagaimana keadaan orang-orang yang ada di dalam neraka? Diceritakan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak dipertemukan dengan para nabi. Sehingga kita beramal itu adalah karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu untuk diri kita sendiri. Jadi harus termotivasi, Pak. Ya, anak-anak juga begitu, teman-teman yang hadir di sini, jangan karena disuruh-suruh orang tua, disuruh-suruh, dipaksa untuk datang ke majelis ilmu. Ya, mungkin awalnya enggak apa-apa. Ya, dipaksa dulu. Tapi seterusnya kita harus ikhlas karena Allah, karena ini adalah untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan diri kita sendiri. Begitu pula kalau orang-orang itu melakukan kejahatan, maka Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan satu balasan tersendiri bagi mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah mengetahui dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi sedikit saja amalan yang kita lakukan Allah melihatnya. Allah menghitungnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jadi Allah itu tahu, Pak. Meskipun jenengan masuk ke dalam goa, ya, kemudian melakukan kemaksiatan, Allah tahu. Meskipun ya tidak ada yang melihat kita, kemudian kita berinfak, kemudian kita mempersiapkan, ya, oh hari ini ada pengajian, disiapkan mic-nya, disiapkan ya bangkunya, disiapkan ini ya, meskipun nggak ada yang melihat, ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi amalan-amalan yang sangat besar untuk perjuangan Islam, ya, untuk membersamai para ulama mendakwahkan Islam. Nah, ini Masya Allah ya, pahalanya sangat besar sekali, dan Allah menghitungnya. Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Kemudian kedengkian yang kedua, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tadi kedengkian yang pertama, orang-orang Yahudi itu ingin supaya mereka melihat orang Islam itu kafir, orang Islam itu murtad dari agamanya. Nah, yang kedua, mereka meyakinkan, mereka itu pede, Pak. Mereka itu percaya diri bahwa mereka mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara.
Tidak ada orang yang masuk surga itu kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Tidak ada. Jadi orang Islam itu tidak bisa masuk surga. Makanya sekarang itu banyak yang ragu terhadap keislamannya. Gena membuatan tiang Islam tapi ragu dengan Islamnya. Ya. Akhirnya ada Islam moderat, ada Islam ini, ada Islam ini, Islam ini, Islam ini ya. Banyak. Model Islamnya banyak. Ya, model Islamnya banyak. Karena memang tujuan mereka adalah menjadikan umat Islam itu ragu-ragu terhadap agamanya. Ya, dan itu tujuan orang Yahudi. Ada itu. Di protokoler orang-orang Yahudi itu ditulis di dalam sebuah kitab. Bagaimana menjauhkan para pemuda Islam ini dari agamanya, supaya anak-anak muda ini tidak paham tentang Islam. Akhirnya yang tren di kalangan anak-anak muda ini apa? Gaya-gaya barat, gaya-gaya Korea, gaya-gaya apa? Ya, gaya-gaya yang itu bukan datang dari Islam. Ketika dia itu melaksanakan sunnah, maka diprovokasi. Ya, karena orang Yahudi itu memang terkenal provokator. Ya, wah kamu itu ketinggalan zaman kamu itu. Ya, wayaiku telinga itu ditendek. Nah, ini keren. Ya. Rambut semir hijau kayak pelangi itu. Wah, itu keren. Ya. Hidung ditendek, mata ditendek, ya. Jadi seakan-akan ketika ada seorang muslim, ya, anak muda pakai gamis, kemudian memelihara jenggot, kemudian rajin sholat, oh ini teroris ini. Jadi mereka menggambarkan itu adalah satu perbuatan yang menyelisihi pada umumnya. Nah, sehingga digambarkan itu yang apa? Ini loh yang modern itu. Ya. Sekarang yang modern itu sekolahnya pakai HP, bukan di kelas. Ya. Ya, kira-kira anak tambah pinter apa tambah pinter main gamenya, ya. Tambah pinter main gamenya. Nah, hal-hal yang seperti ini memang sengaja diciptakan oleh mereka untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Bahkan mereka mengatakan, kalau kamu ikut kami, kamu bisa masuk surga. Karena apa? Mereka mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Enggak bisa. Enggak ada orang yang masuk surga itu kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Tapi apa kata Allah? Tilka amaniyuhum. Jadi Allah mengatakan itu angan-angan mereka. Jadi angan-angan mereka itu yang masuk surga, yang masuk surga itu adalah Yahudi dan Nasrani, dan orang Islam itu masuk neraka. Maka oleh Allah dikatakan kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Ya, baiklah kalau begitu, coba tunjukkan bukti-buktinya kalau kamu benar. Ayo buktikan kalau kamu benar, kalau kamu masuk surga. Nah, bisa nggak orang Yahudi membuktikan bahwa dirinya masuk surga? Ya. Sebaliknya orang Yahudi ini banyak perbuatan-perbuatan mereka itu yang justru menyebabkan dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dari pertama menyelisihi para nabi dan rasul, membuang, ya, tidak memakai kitab yang diturunkan kepada
nabinya, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa pun dikejar-kejar mau dibunuh. Nabi Isa pun dibunuh oleh mereka, tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Dan nanti Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti akan turun, ya, bersamaan dengan datangnya Imam Mahdi alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu turun nanti usianya 30 tahun, Pak. Nabi Isa nanti turun itu usianya 30 tahun, jadi masih muda ya. Kalau saya sudah 40 tahun ya. Orang-orang Yahudi menyelisih nabinya, bahkan dibunuh nabinya. Nah ini. Kemudian mereka pun tidak bisa membantah, tidak bisa memberikan bukti-bukti bahwa mereka itu adalah orang yang dijamin masuk surga. Kenapa? Karena menyelisih kitabnya sendiri. Jadi di dalam kitabnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mestinya dia mengikuti Rasul, utusan Allah yang terakhir, yang menjadi penutup para nabi, yaitu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi justru mereka selisih. Nah, satu. Kemudian mereka juga tidak mengikuti nabi, kemudian tidak mengikuti isi daripada kitabnya. Bagaimana mungkin dia dijamin oleh Allah masuk surga? Tapi untuk mengelabui, untuk supaya orang-orang itu percaya bahwa ajarannya Yahudi dan Nasrani inilah yang selamat, maka orang-orang itu yang sudah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada Al-Quran itu dimurtadkan. Sering kita sampaikan di dalam ya kajian ini bahwa Allah berfirman, walan tardho angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh tidak akan rela orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kepada kalian sampai kalian orang Islam itu mengikuti agama Yahudi dan Nasrani. Nah ini, jadi kedengkian mereka ini luar biasa. Jadi mereka memurtadkan umat Islam dengan berbagai macam cara. Terus mereka meyakinkan kepada orang-orang ini, kepada seluruh dunia, bahwa orang-orang Yahudi lah yang berhak menguasai dunia ini. Karena orang-orang Yahudi lah yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Makanya ada one word one order ya. Jadi tatanan dunia baru ya, termasuk mungkin dunia baru sekarang ini kan sudah berubah. Kebiasaan manusia sudah berubah semua ya. Dengan datangnya apa? Corona ini juga ini termasuk tatanan dunia baru. Nah, inilah yang diinginkan ya, kondisi seperti ini. Sehingga yang menguasai adalah mereka, bukan umat Islam. Dan yang terakhir, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya. Dan barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, ya, artinya apa? Masuk Islam, ya. Barang siapa yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, karena aslama yuslim itu artinya tunduk dan patuh ya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih, dan disertai dengan perbuatan-perbuatan baik, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia ini seorang muslim yang baik, disertai dengan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik yang lainnya, maka Allah akan berikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak ada rasa takut pada diri mereka dan tidak akan bersedih hati. Jadi maksudnya
kalau kita itu sebagai seorang muslim kemudian beramal soleh, nanti ketika sakaratul maut kita tidak sedih, Pak. Kita akan dimudahkan oleh Allah dengan kalimat thayyibah. Kalimat yang terakhir yang kita ucapkan di dunia ini adalah apa? La ilaha illallah. Masya Allah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang di akhir hayatnya kalimat yang terakhir keluar darinya itu adalah la ilaha illallah, maka dia wajib masuk ke dalam surga. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Amin. Itulah barangkali apa yang kita sampaikan pada malam hari ini ya, bisa memotivasi kita untuk senantiasa beramal, terus beramal soleh. Ada yang lihat atau tidak ada yang mendengki ya, dengki, hasad, iri kepada kita, tetap ya kita kuatkan hati kita untuk terus beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.